gelombang pertama adalah 12 murid. Gelombang kedua 70 murid. Aduh. Jangan dulu. Kok 100 murid. Ya silakan. Aduh Tuhan. Orang Kristen bisa Nanti marah sama kamu. ketik di Google nama Kau congkrong tadi. Iya. Sebentar, dia buat Bang begini. Sar. Saya sapa tamu dulu ya, Bang Terang Lilin. Selamat sore. Sore Bang Arif. Oh iya, Bang Terang Lilin jaringannya agak terganggu ya, merah ya. Iya, memang selalu. Iya. Dan kecil kayaknya. Nafiri, selamat sore Nafiri. Ya, sore. Ya. Waduh, Masaha kabur Masaha. Silakan. Dilanjut barangkali Bang Terang Lilin mau menanggapi. Membantu Bang Sarahman, silakan. Iya. Terima kasih Bang Arif atas kesempatannya. Jadi begini, untuk kita memahami bahwa Yesus itu adalah Allah secara iman Kristen, memang kita mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Itu gampang sekali jika kita memakai akal logika yang diminta oleh Bang Goto atau Bang siapa tadi, bahwa ketika umat manusia itu tidak dapat melihat Allah, ya kan? Siapakah yang pernah melihat Allah? Tentu tidak ada yang bisa melihat Allah, kan gitu. Nah, itulah sebabnya ketika tidak ada satupun yang dapat melihat Allah, maka Yesus itu menjelma menjadi Allah tadi, bisa diangkat oleh Titik di Allah. situ Abang Lilin, titik di situ Abang Lilin. Di sini bukan tempat khotbah. Titik di situ. Saya akan menjawab apa statement dari Bang Lilin. Saya bisa melihat Allah pada sesama manusia, sesama manusia saya yang berbuat baik. Di situ pekerjaan ilahi, pekerjaan Allah ada pada dia. Itu kalian jangan framing dengan absurd. Pakai logika. Saya mampu melihat Allah pada ciptaannya yang lain, manusia yang lain yang berbuat baik. Ya, Jadi sebentar dulu. ciptaannya Allahmu ya. Gini Bang Sar dan Bang Terang Lilin. Bang Jos ini juga Kristen ya. Bang Jos ini juga Kristen untuk sementara. Tapi beliau katanya calon mualaf, mau mualaf katanya ini. Ya, jadi ada 3 Kristen di sini. Tapi jangan sampai kira-kiraan kayak gini ya. Kita diskusinya yang mengedukatif gitu. Jangan saling motong. Bang Os, tapi jangan terkesan mereka khotbah di sini, Bang Os. Iya, jangan saling motong. Jangan saling motong. Ya, silakan Bang Terang Lilin. Silakan. Baik. Jadi ketika siapa yang tidak dapat melihat Allah, maka dikatakan ketika Isa diangkat oleh Allah ke surga, duduk di sisi Allah. Sama halnya dengan Yesus berkata, aku naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Ketika Bang Arif, Bang siapa lagi nih? Bang Jos. Ya, Bang Jos juga naik ke surga. Kita bertemu bersama-sama di dalam surga. Siapakah yang nampak di dalam kerajaan surga itu? Yang nampak di dalam tahta itu adalah Yesus. Sehingga itu Allah tidak dapat menampakkan dirinya. Simple kalau secara logika, itu logika saya. Silakan. Itu tidak masuk Silakan logika, dibantah, Bang. silakan Bang, dibantah. kau definisi. Sabar, Bang, sadar. Anda bilang logika. Aduh, suara ketawanya di mana nih, Bang Os? Logika maksudnya? Itu fata morgana, imajiner itu. Sabar Bang Jos. Nah, enggak. Orang yang tolong kita harus kasih sadar nih gimana ya? Sabar Bang Jos, sabar. Barusan dia bernarasi ini suatu yang imajinatif. Teman saya ini juga bersifat imajinatif. Sebentar Bang Jos. Bang Goto, selamat sore Bang Goto. Saya lupa Bang Goto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Goto ini juga baru mualaf beliau. Mudah-mudahan Bang Jos juga ikut menyusul nanti ya. Ya silakan barangkali Bang Goto dulu kesempatan dulu Bang Jos ya. Bang Goto silakan. Nah, saya jelaskan dulu dari Bang Sarahman ya. Tampaknya memang Bang Sarahman kurang paham sejarah. Jadi begini. Penulis Bible yang kanonikan tahun 364 itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu dasarnya dari Injil Sinoptik ya, yang ditulis sekitar tahun 45 sampai tahun 65, 1 tahun sebelum pemberontakan bangsa Israel kepada Romawi.
Jadi Matius itu adalah murid Yesus ya, pemungut cukai. Sementara Markus ini bukanlah murid Yesus. Markus ini adalah murid Petrus ya. Dan Lukas ini juga bukan murid Yesus, bukan juga muridnya Yesus, tapi beliau adalah temannya temannya Paulus. Jadi Lukas ini temannya Paulus, seorang tabib ya. Nah, sementara Yohanes sendiri itu nanti kitabnya ditulis tahun 85 sampai 90. Tapi yang perlu kita pahami, kitab sinoptik ini sudah putus ya. Akibat 3 kali pemberontakan, bahkan yang terakhir di tahun 284 ini sanadnya sudah terputus karena pemerintah Romawi pada saat itu mengeluarkan edik yang bernama edik Diocletianus, nama kaisar pada saat itu yang memimpin. Ini menyuruh untuk membumi hanguskan seluruh kitab suci Kristen di zaman beliau di wilayah jajahan Romawi. Jadi ini yang perlu kita pahami. Sementara untuk Bible yang mereka pegang ya saat ini, yang sudah berkali-kali direvisi, yang berkali-kali ditulis oleh berbagai latar belakang, ini awal mulanya ditulis oleh Eusebius tahun 326 sampai beliau dinyatakan meninggal, lalu disahkan tahun 30 kitab suci Kristen Romawi mengikut agama Kristen Katolik, dan Paus Damasus I menulis ulang ya Bible yang ditulis Eusebius ini kepada pendeta Jerome yang kita kenal dengan teks Vulgata. Jadi Bible yang ditulis ini memang sudah dikanonikan duluan ya sebelum Paus Damasus I menyuruh pendeta Jerome tahun 364 di Konsil Laodikia. Sekarang pertanyaannya, apakah Injil sinoptik yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas ini sama dengan Bible yang dikanonikan 364? Nah, ternyata kalau kita lihat dari kodeks-kodeks dan manuskrip tua ini tidak sama. Karena sanadnya sudah terputus tahun 284. Mengingat dari 50 kitab yang dipesan Konstantin Agung ya bersama ibunya Helena kepada Eusebius, ini mulai dari Ibrani 9:14 sampai ke kitab Wahyu ini sudah hilang, sudah tidak ada. Digantikan oleh naskah buatan Kardinal Baserion ya. Kita bisa lihat sejarahnya itu ada terpampang jelas. Jadi begini Bang Sarahman ya, murid-murid Yesus yang ke-70 itu hanya tersisa tinggal Yohanes. Jadi tahun 70, tahun 66 sampai 73, tahun 70 penghancuran baik suci oleh Jenderal Titus. Jadi di sini ada pemberontakan bangsa Israel ya. Tahun 663 Bang Goto cukup Bang, gua malu Bang. Ya sabar dulu Bang, saya jelaskan dulu. Gua malu dengerin ini. Tadi gua nggak mau ungkapin, tapi ya akhirnya Bang Goto ini jelasin siapa anak TK Rahman ini ya, jadinya terbongkar. Itu. Ya, jadi tahun 6673 terjadi pemberontakan ya. Nah, di sini semua murid-murid Yesus sudah tidak ada, sudah mati semua. Tidak ada cerita, mati semua. Bahkan Paulus sendiri dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero ya tahun 67 ya. Ya, sebelum masa pemberontakan berakhir, lalu Petrus itu tahun 67 juga disalib terbalik lah, baru dipenggal kepalanya. Jadi Bang Sarahman, Abang Bible yang Abang pegang sekarang ini yang sudah direnovasi berkali-kali, bahkan pimpinan BMP TKKI Bapak Dr. Jonathan Purnomo sudah menjelaskan ini bahwa Bible yang Anda pegang sekarang ini tidak kanon dan mempunyai 6.577 kesalahan, dan saya punya datanya. Jadi Bang Sarahman jangan menyamakan ya Bible yang Anda pegang dengan Bible yang pertama kali dicetak tahun 45 ditulis tahun 45 sampai 65, karena tidak ada bukti untuk itu. Pahamnya Bang Sar. Terus masalah Yesus Allah, masalah Yesus Allah ini kan sebenarnya doktrinnya. Dokter di mana pergeseran terjadi ketika Tritunggal itu ada. Kalau Abang baca baik-baik surat Paulus walaupun sudah surat Paulus itu tidak dikonfirmasi kepada Paulus karena dikanonikan tahun 364, 300 tahun setelah Paulus mati. Tapi di situ kalau Abang baca, tidak sekalipun Paulus menyebut Yesus itu Allah. Bahkan di 1 Korintus 8 ayat 6 ya, 1 Korintus 8 ayat 6, Yesus Paulus hanya menyebut itu Yesus sebagai Christ the Lord atau Tuannya, yang akhirnya dirubah oleh LAI berdasarkan terjemahan Ledecker ya tahun 1773 itu 1814 dirubah menjadi Tuhan. Jadi semua kata Tuhan dalam Bible Indonesia itu sudah dirubah menjadi Tuhan. Sementara kalau Abang cek ya seperti Bang Mantan tadi ya, kalau Abang buka itu Vatikan VA itu di situ Yohanes 13:13 kan master junjungan ya. Dan Yesus itu tidak naik ke surga ya, tidak cerita karena teks originalnya itu naik ke langit. Ya, bukan naik ke surga. Nah, sekarang pertanyaan, kalau Abang memaksa ini Abang harus protes ke LAI.
Karena semua Bible Barat itu menerangkan, baik KJV tidak ada naik ke surga, semuanya naik ke langit. Ya, hanya Bible Indonesia saja yang menerjemahkan itu naik ke surga. Nah, begitu Ya, mungkin. begitu ya, Silakan. begitu ya. Ya, silakan ditanggapi teman-teman Kristen. Bang Sarahman duluan. Ya. Oke. Firman Allah ini, walaupun ya murid-muridnya sudah mati semua, Roh Allah tidak pernah mati. Ya, sampai kapanpun ya Tuhan akan munculkan kembali sesuai dengan maksud dan tujuan Allah. Ya Allah, pertobatkan dia. Walaupun ya mati Wow. murid-muridnya sekalipun, karena Rasul Paulus mengatakan ya kematian adalah keuntungan bagiku. Ya, mati dia untuk mempertahankan kebenaran, nggak masalah. Dia mempunyai tempat dalam kerajaan sorga. Sekalipun Alkitab ini ditarik dari peredaran, di suatu waktu nanti kalau masih panjang umur dunia ini, Tuhan akan munculkan lagi supaya manusia bisa selamat. Dan itulah tugas kami, ya, Kristen ini, membaca firman Allah dan menghidupkan supaya apabila Alkitab, ya, supaya Alkitab misalnya ditarik dari peredaran, firman Allah itu tidak akan putus. Firman Allah tidak akan putus. Makanya dikatakan engkau adalah firman yang hidup. Aduh, ini orang. Mulut siapa yang ketawa ini? Enggak sopan ini. Bangsat ini. Gantian teman-teman, kita hormati. Orang Ya. bicara. Silakan Bang Sarahman, silakan dulu. Biar teredukasi. Jadi- Silakan. Sekalipun Alkitab ditarik dari peredaran, karena kami disuruh untuk mengimani dan membaca firman Allah ini. Tetapi kami sudah ada di dalam diri kami ini, titisan Allah itu. Sudah ada firman Allah, berarti kami menjadi firman yang hidup. Mulut siapa ini yang ketawa ini? Tar, memang Anjing ini anjing. Jos, waduh, ini juga sama-sama Kristennya. Jos, jangan Jos. Kita hormati. Sumpah gua nggak bisa tahan. Sama Kristennya Anjing ini. kau, makanya. anjing. Waduh, jangan Bang gitu. Sarahman, Sama Kristen. Bang Iya, Sarahman, orang kalau ketawa Bible sopan dihapus- dikit dong. Tunggu sabar, Bang Sarahman. Saya mau nanya, kalau Bible dihapus, apa abang hafal Bible? Sumpah gua. Hafal dengan letter tidak bisa, tetapi bisa mengimani karena unsur keselamatan itu bukan menghafal. Ya, Itu, Bang, unsur ya. keselamatan itu bukan menghafal. Keselamatan. Monyet. Bang Sar, apa yang abang hafal dari Bible? Apa yang abang imani? Coba jelaskan dulu, Bang. Menghafal Kalau tidak dihapus, untuk ya, apa yang abang bisa sampaikan kepada dunia? menghafal tidak untuk keselamatan. Keselamatan itu apabila kita beriman kepada Yesus dan menuruti segala perintahnya dan kita dibaptis. Ya, mengikut Yesus kita pasti selamat. Terus perintah apa yang Kita abang pasti jalankan selamat. dari Abang, perintah apa yang abang jalankan dari Yesus? Coba sebut. Semua perintah hukum Allah, hukum Semuanya. kasih, Yakin iya, itu, Bang. hukum Taurat, hukum Tahun kamu saya dengan tidak segenap pernah hatimu, tertawa. dengan Baru segenap kali ini jiwamu, saya tertawa. dan segenap Ya. akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu. Kalau itu kita laksanakan, pasti kita selamat. Nah, Yesus berkata bahwa domba-dombaku itu mengenal suaraku dan mengikuti segala perintahku, ya. Pasti. Nah, tapi sekarang pertanyaannya begini, ketika Yesus sholat subuh di Markus 1 ayat 35, kenapa Bang Sar tidak sholat subuh? Dikatakan sholat di mana sholatnya? Dia mana pada Ada- tahu. Coba bacakan dulu. Sholat katanya. Sholat artinya apa? Apa arti sholat? Sholat itu artinya sembahyang lah. Sembahyang. Sabar. Ya, sembahyang Yesus dan sujud. Sabar Ya. dulu. Yesus dalam Matius 5, 17, 18, 19 tidak menirikan hukum Taurat, termasuk bersunat, puasa, sementara bangsa tidak lakukan. Iya. Dan Yesus itu dia sholatnya sampai Isya, sholat tahajud. Kenapa Enggak bangsa ada tidak? dikatakan sholat di situ. Coba, Kau Bang, ini. coba Bang Ibadah. buka dulu, tunggu saya jelaskan dulu pelan-pelan. Coba Abang buka dulu cara sholat Yesus ya di Nehemia 8 ayat 6 dan 7. Silakan dibuka dulu, Bang. Ya, itu cara sholat Yesus ya. Nah, lalu Yesus dalam Lukas 6 ayat 12 itu berdoa, itu beliau sembahyang tahajud loh. Nah, kenapa Bang Sar tidak melakukan sembahyang tahajud? Dan sembahyang Yesus sujud loh, bukan jingkra-jingkra.
Di Saya tadi mana ada tertawa. tulisan sholat di situ? Ah, Saya tadi tertawa Kita karena semua saya lagi bayang. membayangkan gimana cemannya Bang Rahman ketika Bang Rahman berdiri di depan dan kayak kesurupan berkhotbah-khotbah gitu. Minta maaf ya Bang Rahman. Tadi itu saya membayangkan Bang Rahman berdiri di depan lalu berkhotbah. Ini jemaah di bawah itu melongo-melongo aja. Sekarang Yesus itu sembayangnya sujud loh. Seperti Yesaya 66 ayat 23, Nehemia 8 ayat 6 dan 7. Tapi Abang Sar sembayangnya jingkra-jingkra. Gimana itu Bang Sar? kami Yesus tidak ada pernah- jingkrak. Kami Yesus tidak ada pernah jingkrak-jingkrak. lompat-lompat. Ya, Tidak ada Yesus kami pernah- lompat-lompat. Ya. Terus Yesus pernah ngajar nyanyi-nyanyi Bang kalau menyembah. Iya, itu namanya pemazmur, nyanyi. Ah, Kita itu karena kan harus Mazmur menyanyi. Daud, Bang. Itu Iya. Mazmur Daud. Arti Karena Mazmur, Yesus itu, coba arti Abang. mazmur bernyanyi, Nah, sabar ya, Bang. nyanyian. Sabar. Tahan Ya, dulu. jadi makanya Taurat, Zabur, Injil, dan kitab-kitab Sabar, yang lain. Coba Abang tunjukkan ya dari 4 gospel itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes cara Yesus menyembah menyanyi-nyanyi. Coba. Ada enggak datanya atau ayatnya? Ketika Yesus silakan. pada hari Sabat dia pergi ke sinagog untuk membaca firman Tuhan. Ah ya, membaca itu atau nyanyi-nyanyi Bang atau jingkrak-jingkrak. Enggak ada kami jingkrak-jingkrak. Ya, Ya kalau enggak ada Abang sembayangnya bagaimana? Cara sembayang Abang? Nyanyi-nyanyi. sembayangnya ya berdoa, Nyanyi-nyanyi. menyanyi, nyanyi. dan mendengarkan firman Tuhan sama apa yang dilakukan oleh Yesus. Sekarang Yesus di sinagognya nyanyi enggak? Ya, kita nggak tahu apa nyanyi dia di sana. Hanya dikatakan dia membaca firman Tuhan. Tidak ada. Pasti nyanyi. ada, Ini pasti bilang ada lo menyanyi tahu. di sana. Pasti ada menyanyi. Yahudi. Pasti ada, Sabar, pasti Bang, ada. saya jelaskan ya. Pasti ada Tradisi menyanyi orang- dia di sana. Sabar dulu Bang, tradisi orang Yahudi bersembahyang itu tidak kenal puji-pujian. Ya, jadi tradisi orang Yahudi itu Yesus orang Yahudi ya, sinagoge itu tempatnya orang Yahudi. Jadi Yesus bersembahyang di sinagoge itu tidak ada liturgi nyanyi Bang di situ, apalagi pakai organ Bang. Paham, Bang? Secara Jadi- badaniah dia memang dari Yahudi, tetapi secara keilahian dia ada Allah itu sendiri. Karena dia diambil dari silsilah Daud, disebut dari Yahudi. Ya, Atau gini saja, pendeknya gini. Kalau Bang Sar yakin bahwa Yesus itu Allah, coba Abang tunjukkan satu saja ayat dalam Bible bahwa Yesus itu berkata dia Allah. Nah, silakan. Yohanes 13 ayat 13. Engkau mengaku aku guru dan Allah dan Tuhan. Memang benar katamu itu. Memang aku adalah guru dan Tuhan. Apa lagi? Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13 bunyinya begini, tepat katamu, akulah guru dengan Tuhan, kan begitu ya kata Yesus. Tapi setelah kita selidiki teks originalnya, itu Elai sudah merubah kata Tuhan menjadi Tuhan. Ternyata bahasa aslinya itu bukan Tuhan, paham ya? Tapi Lord atau junjungan Master. Mungkin itu Bang Matan punya data, silakan Bang buka supaya Bang Sarah mengerti. Terima kasih saudara. Lord itu sama dengan Tuhan. Iya. Terima kasih saudaraku terkasih. Saya pastor jujur dari Vatikan membuka data ya. Lord itu sama dengan Tuhan. Kamu bukan pastor, jangan mengaku-ngaku kamu pastor. Sarahman, gaskan, maju tak gentar. Iya, kamu bukan pastor, ya. Jangan mengaku-ngaku pastor kamu. Muridnya Bang Dalbo. Muridnya Bang Dalbo. Murid Dalbo itu. Muridnya Bang Dalbo Sarahman ini. Sarankan dulu host tuh ya. Oke. Itu lihat Dia mau bawakan tadi Yohanes 13 ya. Saya bawa data dari Vatikan ya, oleh-oleh dari Vatikan ini logo Vatikan ini resmi ya. Vatikan mana kau itu? Aduh, bikin malu. Vatikan.fi ini resmi FI ya. Ini logo Vatikan, ini website toko ya. Oke ya, ini oleh dari Vatikan waktu saya di sana ya. Jadi kawan-kawan, tadi dia bawakan Yohanes 13 ya. Saya bukakan datanya ya. Yohanes 13. Dia 13 ketika kita buka. Nah, ini ya. Yohanes 13. Ini ayatnya. You call me teacher and master, ternyata bukan God, bukan Lord. And rightly so, for indeed I am.
Engkau menyebut saya guru dan junjungan ternyata. Kok dibilang Tuhan junjungan? Bang Rahman, God. Bang Bukan Rahman God. ada cermin nggak Bang? Mana ini? Bang Rahman menghadap ke cermin, sadar, tawakal, bertobat. If I therefore the master and teacher. Aduh, master lagi. Mana Tuhannya? Inilah LAI banyak melakukan kesalahannya. Saya dengar ya, 6.577 ya kesalahan dilakukan LAI kawan-kawan ya. Ini salah satunya kawan-kawan ya. Banyak orang tersesat dibuat LAI. Silahkan kawan-kawan lanjut dulu kawan-kawan. Ya, jadi semua kata Tuhan ya sudah dirubah oleh LAI menjadi Tuhan. Dari mana ini? Awalnya dari Fresh Ledecker ya tahun 1773 merubah Bible Barat ke bahasa Yunani. Jadi dia menggunakan frasa bahasa Melayu Tuhan ya. Dia rubah menjadi Tuhan. Di mana masuk ini ketika Belanda mendirikan lembaga Alkitab Jawa tahun 1814. Jadi kata Tuhan sudah dirubah menjadi Tuhan. Jadi mulai dari Jadi tidak ada kesalahan di situ. Tadi juga sudah kita bahas di dalam Lukas itu. Malaikat sendiri mengatakan Tuhan. Malaikat sendiri mengatakan Tuhan. Ya. Jadi dia juga mengatakan Tuhan. Kenapa dia tidak mengaku Tuhan dari awal? Karena dia belum selesai tugasnya. Belum selesai tugasnya. Tetapi akhir-akhir daripada hidupnya baru dia mengaku. Dan bahasa yang tertinggi pada saat itu ya Tuhan. Sama dia seperti orang Jawa. Jadi begini. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan Gusti. Ya Gusti itu bisa kepada manusia, bisa kepada Allah. Ya. Jadi tergantung bahasanya setempat. Gitu. Iya, sabar dulu Biar kita tahu bahwa bahasa Indonesia dulu adalah minim. Tetapi diambillah dari bahasa-bahasa asing. disahkan menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya jelaskan dulu. Itulah yang diterjemahkan oleh LAI. Dulu, jelaskan dulu. Jadi di Lukas 2 ayat 11 ya bunyinya begini. Paham ya? Dengan baik supaya paham. Di Lukas 2 ayat 11 bunyinya begini. Telah lahir bagimu ada Kristus Tuhan di kota Daud ya. Itu LAI sudah rubah. Sabar ya saya jelaskan. Kalau dikatakan Kristus Tuhan itu baru cocok. Kenapa saya katakan cocok? Kalau Kristus Tuhan tidak cocok. Kenapa saya katakan? Karena Kristus itu adalah yang diurapi. Sabar, saya jelaskan dulu. Sabar, Melkisedek, nanti Melkisedek bisa menanggapi. Sabar, Melkisedek, sabar. Saya jelaskan dulu. Jadi semua kata Tuhan dalam Bible sudah dirubah menjadi Tuhan, termasuk Lukas 2 ayat 11. Jadi di situ telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu TBLAI ya. Tapi yang betul itu adalah telah lahir bagimu, original teksnya Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kalau Kristus dengan Tuhan tidak cocok karena Kristus itu adalah yang diurapi, Mesias yang diurapi ya. Sementara yang menurut tradisi Yahudi yang diurapi itu adalah nabi, imam, raja. Tidak ada Tuhan diurapi. Jadi di situ Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Kristus and Lord ya. Tidak ada cerita di situ. Karena di situ Tuhan, tradisi Yahudi Tuhan tidak bisa diurapi. Sementara Kristus itu sama dengan nabi dan raja. Kristus adalah Mesias, nabi, imam, raja. Mana dia? Jadi kalau Anda katakan di situ Tuhan, ya Anda menabrak kaidah bahasa Indonesia. Ini yang dilakukan LAI. LAI sudah melakukan penyesatan ya, pembodohan. Bahkan ini sudah Tunggu dulu diakui, Bang ya. Kata. Ya sudah dulu Bang Kata. Silakan. Ini masalahnya yang ini lari dia. Oh, lari, Murid sudah lari, saya ya, Mas. lari. Jadi begini. Sekarang giliran Melkisedek. Ayat 11, ya. Dari 6.577 kesalahan Bible, sabar ya, dari 6.577 kesalahan Bible yang disampaikan oleh Tunggu dulu Bang Jonathan Kata, dia ketawa-ketawa ini. Anda diam dulu ya. Apa yang ditertawakan Pak Melkisedek? Anda data dari 6.577. tunggu dulu Bang Kata, nggak perlu kita serius menanggapi orang-orang seperti ini. Ya, saya tanya Anda, apa yang Anda tertawakan? Kenapa dia yang menjadi guru? Yang lebih mengenal dan tahu itu kan orang-orang Kristen. Kenapa dia yang menjadi? Baik. Kalau orang Kristen yang lebih tahu,
ketika abang saya ini Bang Oto, iya ya tunggu sabar, ya sabar. Nanti memang Kristen itu Pak, dia awalnya tertawa dia, ujung-ujungnya nangis. Makanya dengarkan, dengarkan. Anda menertawakan ketika Tuhan yang lahir di kota Daud. Nah, tak kala Tuhanmu ini yang lahir di kota Daud, ketika berumur 8 hari diserahkan juga kepada Tuhan. Yang mana Tuhan asli di situ, Pak? Itu satu dunia itu tahu itu. Iya, satu dunia juga tahu bahwa Tuhan yang lahir di kota Daud itu diserahkan juga kepada Tuhan. Pembuat nuklir segala macam itu orang-orang Iya, satu dunia juga tahu Pak bahwa Tuhan Anda ini adalah bisa ente di Lukas 2:21 Tuhanmu sebelum Tuhanmu ini disunat lalu diserahkan juga kepada Tuhan. Itu orang-orang pintar yang percaya ke ente yang nggak tahu apa-apa. Ini penggiringan opini. Tunggu dulu, satu dunia juga paham Tuhanmu yang lahir ini begitu dia berumur 8 hari diserahkan juga kepada Tuhan. Yang mana Tuhan asli? Ya Tuhan asli itulah satu dunia mengakui itu. Ada Jadi itu dua namanya. Tuhanmu di situ. Ya satu dunia bro yang mengakui itu Yang diserahkan kepada Tuhan itu sopo? Ente itu bisa bikin apa coba? Dan ketika genap dalam malaikat sebelum ia dikandung. Dan ketika waktu dengarkan dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi pola pikir ente ini tak ke situ aja. Nah ini Tuhanmu ternyata diserahkan juga kepada Tuhan. Yang mana Tuhan benar di sini? Lah Tuhan itu benar bisa melakukan hal apa. Berarti Tuhanmu dua. Ente nggak terima. Tuhanmu dua ya? Enggak. Kok ente nggak terima? Ya, saya terima Pak. Berarti Tuhanmu dua. Ente nggak terima. Coba. Aku mau tanya nih. Jangan nangis, jangan nangis. Jadi Tuhanmu dua. Tuhanmu dua karena Tuhan yang lahir begitu berumur 8 hari diserahkan juga kepada Tuhan. Ngeyel bro, ngeyel nggak ada obatnya. Jadi Yesus diserahkan kepada siapa? Kalau memang mau Saya tanya, dalam Lukas 2 nomor 22 Yesus diserahkan kepada siapa? Kalau lu nggak Iya, ajarin kami. Yesus diserahkan kepada siapa? obat ngeyel kok sampai Iya. Yesus diserahkan kepada siapa? apanya? Di Lukas 2 nomor 22 ketika Yesus sampai 8 hari dia diserahkan kepada siapa? Lalu kepada kamu. Yesus diserahkan kepada siapa? Ketahui lagi kau? Kau kemana? Serahkan pada siapa?
Menurut saya kepada Tuhannya Yesus, karena Yesus mempunyai Tuhan. Gitu Nangis ya. kan? Terlalu dangkal kalau untuk berargumen. Lihat kalau terlalu dangkal, Yesus diserahkan kepada siapa? Dia sebagai guru Iya, mengajarkan bukan murid-muridnya. katanya Tuhan yang lahir. Dia itu adalah Jadi Pak suatu Lukas contoh. di Lukas 2 nomor Dia itu 11 menjadi contoh salah supaya catat. yang lain itu belajar Salah catat dia. seperti apa Kan Tuhan yang memperlakukan lahir. Tuhan itu. Tuhan Ah. itu penuh kuasa. Yesus diserahkan kepada siapa? Buat kayak gitu. Jawab dulu kau. Apalagi Dari tadi ketawa kau. Coba. Diserahkan kepada siapa Yesus ini? nah, kau bilang kepada siapa? Iya, diserahkan kepada siapa? Kok itu yang kau tanyakan? Iya, karena tercatat Enggak ada yang lebih berat. di lagi. Lukas 2:22. Enggak ada yang lebih Di berat Lukas lagi. 22. Enggak ada yang lebih berat lagi. Melkisedek, jangan Ini mengklaim dalilnya. segala sesuatu yang Cicak itu bersalah atau didiskusikan tidak, itu, memberitahu lo harus jawab dulu. orang-orang itu bersembunyi. Yesus diserahkan kepada siapa ketika Tuhanmu ini berumur 8 hari. Mereka kau tanyakan sama aku. Yesus sosok diserahkan ngajarin. kepada siapa? Modal ngeyel. Iya, Yesus diserahkan kepada siapa? Kenapa malu-malu? Kalau kamu ini mempunyai 2 Tuhan, kenapa malu-malu? Anak-anak TK. Lah bego. Iya, dijawab. Yesus diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada siapa? Siapa yang menyerahkan? Ini Siapa yang si Meong menyerahkan Yesus. Si Meong ini menyerahkan Yesus kepada siapa? Yang mana? Jawab. Yang mana? Yang mana baru nanya? Yang Melkisedek mana? pancing tuh. Tolong sekali kau. Daya. Dari Dia tadi saya pancing, sebutkan dia ayatnya. framing aja itu. Hah? Dia balik kayak nanya gitu, dia tidak paham, dia hanya ikut-ikutan aja, nimbrong. Cuman pertanyaan Dia ikut dari pansos saja dia, pansos dari panggung. Iya, diserahkan kepada siapa? Ini Tuhanmu Nabi ini. lu berjinah aja lu enggak tahu. Iya, diserahkan kepada siapa? Kenapa yang kamu lain-lain. tiba-tiba nangis? Tadi ketawa ketiwi. Ngapain nangis? Iya, kenapa? Berdebat sama Tuhanmu orang ini tol, diserahkan cuman juga modal, kepada siapa? ngeyel. Itu enggak ada jalan Melkisedek, tengahnya. jangan motong-motong, Nggak bakalan Melkisedek. ada. Nah, saya tunjukkan dulu dalilnya ya, supaya Coba kasih kesempatan Kristen yang lain dulu, Melkisedek. Ini Bang Terang Dilin juga mau menanggapi mungkin. Nanggapi apa lagi? Sok mengajarin siapa tadi yang mau ngajarin? Ini Bang Terang Dilin juga Kristen. Kemudian Rek ini menyerahkan Kristen. kepada siapa? Menyerahkan kepada siapa? Apanya? Coba yang selanjutnya Yesus ini dibaca. diserahkan kepada siapa? Coba selanjutnya dibaca. Tuhan. Kan ketawa. Itu opinimu nggak sampai ke dekat itu. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan yang lahir di kota Daud, ketika dia berumur 8 hari, Yesus ini diserahkan kepada siapa? Diserahkan untuk itu bukan kepada Tuhan, goblok. Ini Di situ. Ini Enggak di situ. ini Umur 8 tahun itu. Ini. Dia nggak diserahin di situ. Ini. Tuhan. Apa ini? Makanya Pak Lukas salah tulis nggak ya? langsung telan bulat-bulat. Nggak bisa ini. gitu. Modal satu telan ketik bulat-bulat, kau apa yang langsung mau Ini apa bacanya ini? Panduan dasar panduan imanmu itu Lukas itu. Dasar panduan imanmu kan Lukas. panduan imanmu yang selama Langsung aja nangis. udah ini, Ya nggak lanjut ribet. yang lain. Enggak ada ilmu ini. Orang kawaras ini. Jadi begini. Nah, minut dulu Hosim, saya jelaskan dulu. Jadi begini. Lanjut Bang. Bikin agama. Betul. Minut dulu Bang Sedek, saya jelaskan. Coba Minut kasih dulu. kesempatan dulu Melkisedek. Melkisedek, Semua aku lihat. Minut dulu. Melkisedek, coba Dosanya nggak sampai. kasih kesempatan dulu buat Bang Terang Dilin menjelaskan. Coba Bang Terang Dilin. Terang Dilin, ayo. Saya besarkan, ayo. Tanggapi dulu Bang. Ya, Bang Dalbo, mengenai tentang Yesus diserahkan itu di Lukas 2 ayat 21 tadi, bahwa memang menurut tradisi kaum Yahudi berdasarkan hukum Taurat Musa, bahwa anak-anak di umur 8 hari harus dibawa ke bait Allah dan disunatkan. Seperti itu jawabannya. Jadi pertanyaan memang langsung menjurus kepada kok Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Tapi ingat, di situ Yesus hidup, ya. Bagaimana? Ayatnya komplit Bang.
jangan potong di tengah jalan. Mana Bang ini tadi Bang? Coba tampilkan ayat. Anda terjemahkan setengah aja itu berarti. Terjemahkan secara komplit lah. Apa Begini, saya kan menjelaskan. terang lilin. Kita sepakat dulu yang lahir di kota Daud berdasarkan Lukas 11 Tuhan atau manusia. Baik, itu yang lahir di kota Daud, yaitu penggenapan nubuat para nabi bahwa Saya tanya lahir- Pak, yang lahir di Ya, kota ya, jangan, Daud jangan, Tuhan jangan atau dipotong manusia? dulu. Jangan dipotong dulu. Saya jelaskan dulu. Diajarin, gak usah ngeyel. Ya itu Ini yang lahir itu adalah nubuat ngeyel. Buka room modal para ngeyel. nabi. Iya, ya, tenang aja ini orang ini. Jangan Pak. keluar dari konteks, Enggak Pak. ada ilmunya, enggak bisa. Maksud kalian mau menjelaskan Bible dia itu bantah-bantah. keluar lari dari konteks saya. Nah, sekarang saya Nggak pertanyaan bisa. saya simpel. Yang lahir di kota Daud Tuhan atau manusia? Sumbernya Iya. itu menjelaskan biar ente-ente ini paham. Gimana Anda kagak paham bahasa Indonesia? Anda mau Begini mengajarkan bahasa Melkisedek, Indonesia? Anda menjelaskan tetapi sesuai kontekstual. Jangan Banyak loncat-loncat. kencing unta kayak gini, mabok akhirnya. Iya, Anda yang menjelaskan jelas Pak harus tidak makan sesuai tai kontekstual. sebagaimana Jangan yang loncat-loncat. diperintahkan oleh Bible. Makan tai, minum kencing sendiri. Menjelaskan itu kontekstual. Jangan loncat-loncat. Itu perintah Bible pun. Kayaknya Itu siapa yang ini terbaca di Biblemu Mereka yang ini pendeta. perintahkan. Tercatat di dalam Bible makan tai, mereka ini pendeta. Jadi minum gaya kencing untuk sendiri. ngeyel. Bang Dalbo, Ngeyel mereka kok ini sampai pendeta. kemanapun nggak Saya sudah tobat, bisa sampai di pastikan. Bandung sana Mereka nggak ini ada pendeta. ngeyel. Yang gaya mereka seperti ini. Mereka sudah terpojok, mereka akan loncat-loncat. Goblok, nggak ada yang terpojok. Gitu. Maka jelas Gitu. yang menjelaskan. Tadi Mereka ketawa akan kok loncat-loncat. nangis. Gaya mereka itu. Ya. Ketidakmampuan mereka Astagfirullah. menerjemahkan Bang Jos. ayat dari kitab sumbernya suci. biar pintar. Ketidakmampuan Bang mereka Jos. menerjemahkan secara subjektif dan objektif, mereka loncat mabuk kencing gitu unta. dengan framing dan kata kalimat yang ini. Mereka hobinya Bang Lilin memunculkan. belum selesai Bang Lilin, belum selesai Bang Lilin. Nah itu kita ya. Goblok. Itu dijelaskan dari Baik, sumbernya. Saya ikuti narasi Bang Jos bahwa jangan di lompat-lompat ayatnya. Saya bacakan saja di Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ayat 22, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka pergi ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Titik. Ya, Tuhan diserahkan kepada Tuhan ya. Titik ya. Titik semua. Ya, ya. Sudah paham toh? Titik. Udah. Bahasa Indonesia kan itu. Ya. Iya toh? Paham, ngerti? Pertanyaan Bang Dalbo. Apakah Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Kan begitu. Ya, jawab. Memang secara perspektif pikiran kita yang logika kita berpikir tidak mungkin Tuhan itu lahir kok diserahkan kepada Tuhan. Tapi ingat, Tuhan menjadi manusia hidup di lingkungan orang-orang Yahudi yang mengenal dengan hukum Taurat. Doktrin. Musa itu yang sangat erat. Itu doktrin. Ya. Biar Ya, pintar. aduh. Nah, ini penjelasannya, ini Jelas. penjelasannya Bang. Iya, Penjelasan Iya, secara silakan ilmiah. jelaskan, Oke, nanti saya namanya bantah satu penjelasan itu persatu. harus secara ilmiah. Tapi jangan kekerupan. Namanya penjelasan Jangan, itu harus jangan. secara Nonton banyak. ilmiah. Ketika Anda tidak menerima penjelasan saya, sama halnya Anda tidak membutuhkan jawaban. Gitu. Nggak sampai pertanyaan Arti- itu Bang Lilin. Memang bodoh semua ini, kebanyakan minum kencing unta. Makanya nggak sampai ini. Jadi begini ya. Dijelasin, itu didengarkan dulu. Itu sumbernya yang ngomong. Jangan cuma modal ngotot. Melkisedek ini Modal ngeyel. Nggak ada. Ya ini Melkisedek ini Bang Arif tendang aja, nggak bisa dia dialog. Dengerin dulu orang ngomong. Ini langsung poinnya ya. Ya, lanjut. Jadi dari data yang dikeluarkan BMPT KKI ya, yang dikatakan bahwa Bible mempunyai 6.577 kesalahan ya, Alkitab tidak kanon. Lukas 2 ayat 11 itu adalah data ke-6 dan data ke-7 ya, bahwa data ini adalah data yang salah dari LAI, di mana LAI telah merubah kata Tuhan menjadi Tuhan. Paham ya? Nah, jadi kalau di situ kata Tuhan cocok dengan Lukas 2 ayat 21 dan 22, tapi ketika di situ ditempatkan kata Tuhan, inilah yang dikatakan BMPT TKI Profesor Dr. Jonathan Purwo bahwa terjadi kesalahan.
Dan dari 6.577 kesalahan, Lukas 2 ayat 11 masuk datanya. Nah, silakan dicek di BMPT KKI ya, Bang siapa ini ya, Bang Terang Lilin ya. Jadi silakan, mana yang lebih hebat, Anda dengan atau pendeta Anda, Pak Pendeta Jonathan Purnomo? Saya lebih percaya kepada Jonathan ya. Yang jelas Yohanes 13 ayat 13, Lukas 2 ayat 11, 1 Yohanes 5, 7, 8 ya, itu semua masuk daftar kesalahan 6.577 kesalahan Bible. Paham ya? Bang ya, yang kontradiksi ya, yang tidak cocok dengan terjemahan asli ya, saya punya datanya. Nah, silakan Abang tanyakan langsung ke Pak Jonathan Purnomo. Oke, lanjut Bang, lanjut Bang host. Baik. Giliran saya lagi atau Bang Dalbo? Oke, sedikit saya ya. Baru Bang siapa ini, Bang Liling, Terang Liling. Ya enak kalau Bang Terang Liling ini, artinya menghormati dia. Baik, saya tunjukkan satu data sesuai yang Anda tadi bawa. Gimana ini? Tadi kan yang dibahas nih Yohanes 13:13, saya sih mengikuti sesuai yang tercatat bahwa di sini dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang aku guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Lalu 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nanti anda jabarkan ini, siapakah hamba di sini ya, dan siapakah utusan di sini dan pengutusnya. Nah, ketika kita membuka isi Bible, ternyata Matius 12:15 sampai 21 dengan judul perikop Yesus hamba Tuhan. Nah, begitupun juga dalam Kisah Para Rasul 3:13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Jadi di sini kalau kita dudukkan dia Tuhan, ini baru masuk akal. Tetapi kalau kita mendudukkan Yesus sebagai Tuhan di sini, maka siapakah hamba ini? Itu dulu, silakan. Itulah yang saya katakan tadi Bang Dalbo ya, semua kata Tuhan dalam Bible dirubah oleh LAI menjadi Tuhan. Semua kata Tuhan yang menjadi Tuhan dalam Bible masuk dalam 6.577 kesalahan Bible ya, yang diungkapkan Pak Pendeta Dr. Jonathan Purnomo. Jadi mereka sangat mengakui Biblika ya, lembaga yang berwenang untuk meneliti Biblika, Bible itu sudah mengakui bahwa semua kata Tuhan dalam Bible sudah dirubah menjadi Tuhan. Paham ya teman-teman Kristen ya, silakan tanyakan langsung ke BMPT KKI ya. Jadi tidak usah terlalu panjang di sini memaksa Yesus menjadi Tuhan ya. Silakan. Teman-teman, yang saya maksudkan ini, kalau memang jawaban kita diskusi ini diskusi yang santun, beretika atau sesuai dengan apa ya, yang kita punya elegan lah, itu kita harus mampu mempertanggungjawabkan statement kita. Kalau cuma asal narasi, itu mendingan di-kick turun aja. Kalau teman Oten Kristen itu mau menjelaskan, ya harus logika, bukan khotbah atau bernarasi yang tidak punya bobot sama sekali. Nanti jadi kacau itu. Kita mau menjelaskan di sana batu, ini mau bagaimana ini? Jadi teman-teman tolong difilter juga untuk yang naik. Yang benar-benar mau diskusi, ya silakan. Ya, baik. Terima kasih masukannya Bang Jos. Ya, silakan Bang Terang Lilin. Bergantian sekarang, Bang Terang Lilin. Semuanya diam dulu ya. Tanggapi. Ya, terima kasih Bang Dalbo sudah menjelaskan tadi. Terus Bang siapa nih, Jos. Jadi gini, jika saya jawab bersamaan ketika Bang Dalbo menjelaskan tadi, saya hanya mengutip beberapa ayat saja. Mungkin kita harus berpikir dan silakan renungkan ayat itu bahwa Yesus itu
tidak sama sekali mencela siapapun yang memanggil dia nabi, memanggil dia Tuhan. Dia tidak melarangnya. Itu kita buka bersama-sama di dalam Matius 10 ayat 40. Matius 10 ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Ya, barang siapa menyambut aku, dia menyambut yang mengutus aku. Gitu. Barang siapa menyambut aku sebagai seorang nabi, ia menerima upah nabi. Barang siapa menyambut aku sebagai orang benar saja, ia menerima upah orang benar. Jelas sekali tidak ada pertentangan di situ. Ketika Anda menganggap dia nabi, terimalah dia sebagai nabi. Tetapi bukan hujatan, bukan sebuah penghinaan yang ada padanya. Itu yang saya maksud. Dalilnya itu terdapat dalam Matius 10 ayat 40, 41 dan 42. Sehingga itu perdebatan-perdebatan kita ini dapat bisa disaring atau difilter menurut Bang Jos tadi. Tidak ada penghinaan kepada Yesus, tidak ada hujatan kepada Nabi Muhammad. Ingat, perbedaan kita ialah ketika Isa atau Yesus naik ke surga, ada sebuah nats yang berkata bahwa aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Ya, dalam konteks seorang penolong, kaum muslim berkata seorang itu berarti seorang nabi. Tetapi ayat itu berkata, roh seorang itu tidak terlihat. Kaum Nasrani atau Kristen berkata roh itu adalah Roh Kudus. Jadi perdebatan itu mulai dari ketika Kristus Yesus itu naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, sehingga itu ada ayatnya berkata, aku datang bukan membawa damai, tetapi aku datang membawa pedang. Pedang itulah, ini perdebatan ini, pedang itu. Sampai kita juga bisa sampai berperang. Ketika kita membela agama kita, membela siapa Yesus itu, siapa Isa itu, maka pedang itu akan muncul. Itulah arti bahwa genaplah nats itu bahwa aku datang membawa pedang, bukan membawa damai. Itulah, terima kasih. Karena ini sudah mau maghrib di daerah saya izin dulu pamit semuanya. Terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini. Wassalamualaikum semuanya. Mau sholat maghrib Bang Didin? Enggak. Di tempat saya, enggak. Di tempat saya sudah mau maghrib, Bang. Ya, sebelum turun, boleh nggak saya tanggapi? Silakan. Ya. Baik. Nanti ini ya, nanti ada Bang Makanan Rohani ini juga Kristen beliau. Baik. Ya. Ya, silakan. Nah, ketika kita membaca Bible ya, saya sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman Kristen ya, biasakan membaca Bible itu dengan secara metode yang tuntas. Nah, Yesus mempunyai kesaksian tentang dirinya sendiri dalam Yohanes 5:19 sampai 47 dengan judul perikop. Ya, judul perikop di sini dikatakan kesaksian Yesus tentang dirinya. Artinya, Yesus mempunyai kesaksian ya untuk dipercayai sebagai apa? Karena Yesus menerima perintah dalam Yohanes 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Ya, ketika dia menerima perintah hidup yang kekal, dia sampaikan dalam Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 14:1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, lagi-lagi ketika Anda mendudukan Yesus sebagai Tuhan, ingat konsekuensinya Yesus tidak mengenal dan dianggap pembuat kejahatan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka,
dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Matius 7:21, bukankah setiap orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apakah kehendak Bapa di sorga? Ternyata lagi-lagi kesaksian Yesus, kehendak Bapa di sorga. Yohanes 6:29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapakah yang diutus Allah? Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 17:3, untuk mengenal hidup yang kekal. Ya silakan Bang Koto, di sini sudah masuk maghrib juga. Lanjut. Saya closing statement. Jadi begini, dari 6.577 kesalahan, ya banyak memang itu diantaranya tidak sesuai dengan teks original, ya dipaksakan masuk. Seperti tadi dikatakan Yesus itu naik ke surga, ternyata teks originalnya itu dia naik ke langit. Nah ini masuk dalam 6.577 kesalahan. Nah begitu juga yang terjadi pada Paulus, ya ada yang mendengar, ada yang melihat, segala macam itu masuk semua. Kontradiksi seperti ini murni kesalahan LAI. Jadi LAI itu sebenarnya sudah sekian tahun sudah melakukan pembodohan, ya. Jadi teman-teman Kristen mohon belajar ini baik-baik, ya, supaya Anda mengerti, ya, terutama belajar sejarahnya bahwa LAI itu telah merubah makna yang terkandung dalam Bible tersebut, di mana Tuhan dirubah menjadi Tuhan, ya, langit dirubah menjadi surga. Hal-hal seperti inilah yang dikatakan pendeta Jonathan Purnomo bahwa 6.577 kesalahan Bible yang tidak kanon. Paham, ya? Ya mungkin sampai di situ saja. Ya karena saya mau maghrib juga ini Bang. Saya mohon turun, ya. Bang host, terima kasih banyak sudah dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi Silitonga, Bang Mantanoten dikondisikan room ini. Bang Arif, aku izin masuk, ya. Ya. Silakan Musa, silakan. Ya. Tadi Bang Dalbo mengatakan pembuat kejahatan. Faktanya di penjara itu mayoritas Muslim loh. Aku bicara fakta loh ini. Ya. Ya silakan ditanggapi Bang Mantanoten. Bang Mantanoten. Bang Andi Silitonga. Bang Dalbo sudah keluar itu. Begini, itu ukurannya yang ada di Indonesia, tapi di negara lain, abang pergi ceklah di lapas. Negara yang mayoritas Kristen. Pastinya di dalam lapas itu mayoritas orang Kristen lah. Itu aja jawabannya. Nggak usah sampai ke luar negeri. Di Nah, ini kan tadi nggak bisa begitu, harus seimbang lah Bang. Di Indonesia ya mayoritas kan mayoritas di kan. Sulawesi Utara aja, Sulawesi Utara aja, nggak usah juga. Nah, itu kan suatu daerah secara geografisnya, abang membacanya gitu Bang. Seandainya sekarang saya yang berada bukan di Indonesia, saya bisa katakan atau berstatement di negara yang lagi saya tempati ini, kalau saya kunjungi lapas, data statistiknya adalah agama Kristen yang banyak. Betul. Gitu. Nggak salah. Gitu aja Bang. Wawasan tuh diperluas aja Bang. Kita sama-sama mau belajar gitu. Jawaban saya itu. Saya Muslim Joshua. Siap abangku, siap. Kan Pendeta Melatok sudah ngomong itu kan. Ya, jawabannya yang seperti tadi saya contohkan, bukan saya menggurui atau mau mengajarkan, hanya saya dalam proses perjalanan untuk tinggal di itu saja. Jadi ketika ada yang bertanya demikian atau bernarasi statement demikian, kita menjawabi. Contohnya saya di negeri yang lain ini, kalau saya kunjungi lapas, oh Kristen semua yang ada di dalam lapas itu. Itu aja. Yang saya kesal ini sejak saya bermain TikTok ini, karena saya mendengar banyak sekali muncul apologet Kristen yang banyak salahnya. Justru itu saya main ini barang supaya saya mau ini. Tapi kebanyakan saya naik dengan nama asli, identitas asli, mereka selalu tolak.
Yang menjadi pertanyaan, ya hal-hal kayak gini harus kita bisa mampu memblok ya. Buat teman-teman, kita harus mampu memblok. Kita fair aja, ajak mereka debat atau diskusi. Itu. Tetapi jawaban-jawaban itu harus logika. Kalau kita berbicara soal agama ataupun keimanan, dasar 3 ilmu yang harus kita landasan. Yang pertama itu teolog. Yang kedua filsafat. Yang ketiga adalah logika. Ilmu tafsir yang dibawa oleh itu Kristen Protestan, jangan kalian terpengaruh kawan-kawan. Saya nonton itu Esra Soru sama debat sama siapa, itu lebih banyak dia pakai ilmu tafsir. Teman-teman jangan terjebak ya. Saya mantan dari Katolik, jadi saya tahu. Framing kan mereka akhirnya teman-teman terarahnya ke tafsir. Jangan, memang benar. Tetapi jangan, kalau berbicara berdiskusi soal agama ataupun keimanan, itu 3 dasar landasan. Kita bicara teologi, filsafat, dan logika. Karena kita ini manusia. Manusia melihat segala sesuatu yang konkret, fakta, baru dia percayai. Rata-rata kalau di Kristen memang kayak gitu, harus disertai dengan bukti konkret. Tapi Iya, tapi mereka tidak bisa buktikan. Betul. Mereka tidak bisa buktikan. Begitu teman-teman. Mungkin ada yang bisa tambahkan, silakan. Kalau kami di Islam tidak ada menafsirkan Bible itu enggak. Kami baca ayat-ayat tertulis itu saja. Nah, tapi bagi Oten itu ditafsirkan lain. Nyata-nyata ayat itu nggak perlu ditafsir, bukan ayat majas, bukan ayat perumpamaan, malah ini kan yang lain. Itulah. Ayat itu secara implisit sudah tersirat. Tetapi ketika kita bertanya tentang makna, mereka akan keluar dari esensi makna. Mereka putar, Bang. Betul. Mereka putar. Itu ciri khas, teman-teman, bukannya saya, ciri khas orang yang belajar teologi Kristen Protestan. Diresapi kalimat saya itu. Mengidentifikasi, teman-teman. Saya tahu jelas, makanya saya kadang saya sudah tahu. Ya, Kayak kalau ini, mau diskusi ya ketemu. Contoh Ya, Bang. satu ayat majas kan, kami dari Islam sering juga membahasnya. Yesus Tuhan gunung batu. Kalau diartikan harafiah itu memang langsung ke batu larinya itu kan. Nah, itu. Kan Tapi berarti itu kan ada majas di situ. Iya. Host, izin bicara host. Sama Iya, kayak seperti Umar bin Khattab singa Allah. Apakah Umar bin Khattab Selamat singa? sore Kan host, bukan. izin bicara. Itu sebutan itu kalau singa gurun tuh kan. Ya, Gelar silakan, itu. silakan Bang. Silakan. Bang siapa nih? Host mana host? Iya, Bang Makanan Rohani, silakan Bang. Ya. Ustadz Arif Oke. mau maghrib kayaknya itu tadi itu. Oke. Pertama-tama selamat sore semuanya, ya. Dan juga kepada host, karena saya tidak tahu tadi malam saya masuk ke room ini diskusi. Ketika saya mau menjelaskan, saya buka laptop, tiba-tiba saya terpental keluar. Apakah dikeluarkan atau terpental keluar ketika saya lagi diskusi dengan Ustadz siapa tadi malam ya. Jadi tidak tuntas diskusi tadi malam. Jadi saya pikir ya mungkin ada waktu-waktu berikut dilanjutkan. Bang Makanan. Ya gimana? Sebentar, ini bisa saya luruskan. Di room Ustadz Arif ini tidak ada main kick. Setahu saya selama saya di sini nggak ada main kick. Betul Bang. Yang di kick itu biasanya sudah kalau mulai menghujat itu di kick biasa itu. Nah, kalau udah menghujat itu tidak ada lagi cerita, tidak ada maaf. Tapi kalau diskusinya walaupun ngeyel, tapi nggak ada menghujat, nggak akan pernah di kick. Kalau memang Bang Makanan keluar dari Komal, itu bisa dua kemungkinan. Kalau nggak kena kena repot atau kepental sinyal. Kalau Betul, repot Bang. biasanya ada laporan itu.
Kalau Biasanya kalau kena report nggak bisa naik Mungkin lagi. kepental begitu ya. kalau Itu. komalnya Bang Arif nggak pernah nge-kick, betul loh Bang Candi. Ya. Nah, itu kan. Nah, itu masalah aja ngaku itu. Masalah kan Kristen tuh. Ya, Betul selamat nggak sore Pak masalah ya? Pendeta. Ya, selamat sore. Jumpa lagi kita ya. Saya selalu naik dulu di Komal Bapak ya. Cuma Oh, Bapak nggak begitu. mau, ya Bapak nggak mau naikkan saya lagi ya. Oke, kita ketemu lagi di sini Pak. Udah 2 kali di sini kita ketemu. Kita diskusi Kan santai nggak saja. mau naikkan. Saya kalau lagi pengajaran, saya tidak naikkan. Tapi kalau lagi diskusi ya diskusi begitu. Iya. Kita diskusi santai di sini Pak. Gimana Pak? Iya, saya tidak masalah. Cuma nanti jam 6 saya tuh ada pertemuan gitu ya dengan jemaat. Ya, karena saya lihat ini ada live tadi, saya masuk cuma sebenarnya mau memberitahu aja yang tadi malam. Bukan sengaja saya turun ya, artinya seolah-olah saya tidak ingin melanjut diskusi, bukan. Tapi karena mungkin kepental karena di tempat kami cuaca kurang mendukung tadi malam. Kalau gitu. Jadi ya kalau ada kesempatan sedikit mau diskusi ya kira-kira nih tentang apa begitu. Mungkin sampai 17.30 saya masih bisa. Iya. Nah, silakan. Bang Mantan nitip Bang Mantan titip. Kebetulan ada Pak Pendeta di sini. Saya nitip pertanyaan, apakah Pak Bom itu benar pendeta? Sebab itu saja yang pertama. Yang kedua, si Agatha itu apa benar apologet? Apologet itu harus dia punya kompetensinya dulu, gitu. Itu penitip pertanyaan, mungkin Pak Pendeta bisa menjawab agar saya ketika ke mereka itu saya tahu. Artinya kalau semua umat jemaat bisa jadi apologet nih, dan rusak nanti ajaran itu. Karena masing-masing orang punya pemahaman berbeda.